Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sliek atau biasa disebut Semansli. Selamat datang. SMA Negeri 1 Sliek mempunyai sejarah yang berbeda dengan sekolah negeri lain di Indramayu. Cikal bakal SMA Negeri 1 Sliek diawali dari terbentuknya Yayasan SMA Jatibarang tahun 1973 yang diketuai oleh Bapak Suwarno. Yayasan tersebut berkeinginan untuk mendirikan sekolah umum yang menampung siswa lulusan SMP atau sederajat di daerah Jatibarang dan sekitarnya. Pada tahun 1977, dengan usaha dan pendekatan kepada tokoh masyarakat Desa Sleman dan Sleman Lor, SMA Jatibarang berpindah ke gedung SD Inpras Sleman, Kecamatan Sliek. Tepat pada tanggal 23 November 1982, SMA Jatibarang berubah menjadi SMA Negeri Jatibarang. Namun, berdasarkan peraturan pemerintah bahwa nama SMA negeri harus mengacu pada lokasi kecamatan yang ditempati, maka SMA Negeri Jatibarang pada tahun 1997 berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Sliek. Sesuai dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Sliek yaitu Satria, yang berarti terwujudnya peserta didik yang santun, aktif, terampil, religius, inovatif, dan antusias dalam meningkatkan budaya mutu sekolah. Di SMA Negeri 1 Sliek, masa pendidikan ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Mulai dari tahun ajaran 2023-2024, SMA Negeri 1 Sliek telah menggunakan kurikulum Merdeka sesuai aturan terbaru dari Menteri Pendidikan. Jumlah guru yang ada pada SMA Negeri 1 Sliek berjumlah sekitar 61 orang. Berbagai ekstrakurikuler bisa kita ikuti di SMA Negeri 1 Sliek seperti Paskibra, PMR, KIR, Pramuka, IRMA atau Ikatan Remaja Masjid, basket, voli, futsal, dan berbagai ekstrakurikuler lainnya yang ada pada SMA Negeri 1 Sliek. Ini apa ya, Kak? Oh, itu PKS. Itu apa sih, Kak? PKS adalah polisi keamanan siswa. Kami setiap pagi sini bertugas untuk menyambut dan menertibkan para siswa. Kak, pelajaran olahraganya udah selesai dulu. Kalau udah, seragamnya jangan lupa dipakai lagi ya. Dan sama sepatunya jangan lupa dipakai. Oh iya, Kak. Terima kasih ya. Ya. Nah, KKS sendiri baru dibentuk beberapa bulan yang lalu. Oh, gitu, Kak. Yaudah, dulunya, Kak. Oke, Kegiatan ekstrakurikuler bola basket merupakan salah satu kegiatan di luar jam pelajaran sekolah yang juga banyak digemari peserta didik SMA Negeri 1 Sliek. Tujuan dari ekskul ini adalah agar peserta didik mampu bermain bola basket, menambah pengalaman baru, mengembangkan bakat, berprestasi, menambah teman, dan mengisi waktu luang. Adapun waktu dan tempat latihan rutin ekskul basket diselenggarakan setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 15.45 sampai dengan pukul 17.30 WIB di lapangan basket SMA Negeri 1 Sliek. Dan untuk hari Sabtu pada pukul 9 sampai dengan pukul 12 WIB di GOR Sport Center Indramayu. Ekstrakurikuler ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok basket putra dan putri kelas 10 hingga kelas 12. Futsal SMA Negeri 1 Sliek terbentuk pada tahun 2018. Sejak tahun 2018, futsal SMA Negeri 1 Sliek berkembang pesat hingga sampai saat ini dan diakui oleh Kabupaten Indramayu.
Futsal SMA Negeri 1 Sliak memiliki program latihan rutin yang dilaksanakan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Futsal SMA Negeri 1 Sliak juga sering mengikuti perlombaan dan telah menjuarai berbagai turnamen. Ekskul KIR merupakan kepanjangan dari Kelompok Ilmiah Remaja yang didirikan pada tanggal 17 Juli 2006. Di dalam ekskul KIR, belajar dan melakukan banyak hal seperti melakukan eksperimen dan mengeksplor banyak hal dan masih banyak lagi. Tentu menarik untuk dilakukan. Selain itu, di ekskul KIR kita bisa belajar banyak hal yang seperti bagaimana bisa saat eksperimen gunung meletus, lavanya bisa keluar, zat yang ada di dalam lava tersebut, serta bagaimana api bisa menyala di tangan saat melakukan eksperimen tangan api. Di KIR juga kita belajar tentang asam basa, zat apa saja yang termasuk asam basa, dan masih banyak lagi. Ini ada apa ya? Kita lagi buat eksperimen. Apakah aku semua boleh masuk? Oh, boleh. Ayo. Masuk. Kak, ini lagi pada ngapain ya, Kak? Ini kita lagi buat eksperimen gunung meletus. Oh, ini ada acara apa sih emang? Kita lagi latihan aja buat biar makin berkembang. Ini ekskul ya, Kak? Iya, ini ekskul. Ekskul apa, Kak, kalau boleh tahu? Ini ekskul KIR. Jadi di KIR itu kita bisa berseru-seruan bareng dan melakukan eksperimen yang lebih seru. KIR itu singkatan Kelompok Karya Ilmiah Remaja yang didirikan pada tanggal 17 Juli tahun 2006. Jadi di KIR itu kita gak bikin eksperimen aja dan kita bakal nge-explore semuanya. Jadi bisa tumbuhan, hewan, atau obat-obatan kimia. Kita semua boleh ikutan gak nih? Oh, boleh. Mau coba? Boleh dong. Oh, ini silahkan pakai. dipakai. Ayo semuanya kita pakai. Makasih ya, Kak, udah mau kita boleh ikutin. Iya, sama-sama. Nanti kalian ikutin kapan-kapan juga boleh. Jawara adalah singkatan dari Remaja Dwi Warna. Jawara merupakan nama ekskul Paskibra Nesli. Ekskul Paskibra termasuk ekskul wajib yang dilaksanakan setiap hari Jumat setelah selesai KBM. Pada tahun 2022, Jawara mendapat juara cara ketiga di event SMKN 1 Losarang. Capek banget. Itu lu udah ngapain? Oh, itu kayaknya lagi ekskul pramuka ya. Mana kalau kita lihat langsung aja? Ayo. Kak, Iya, ada apa? kalau boleh tahu, ini lagi pada ngapain ya? Ini pramuka Suriken lagi persiapan buat mau ikut lomba nih. Pramuka Suriken. Pramuka Suriken itu apa sih, Kak? Ah, Suriken itu nama pramuka di SMA Negeri 1 Siak. Suriken itu kepanjangan dari ambalan kami, Pangeran Suryagara dan Ratu Kencana Wungu. Nah, kalau pramuka kami umurnya udah 40 tahun loh. Nah, kalau Surikennya dibentuk pada tahun 2017. Kami juga waktu itu ikut lomba JSC Jayapati Squad Competitionship dan MSC Maeda Competitionship. Di JSC kita dapat piala pendaftar terbanyak 3, juara foto challenge 6, dan juara Purwa 1 pioneering. Nah, sedangkan di MSC Maeda Squad Competition kami dapat juara 2 penegak putri sesi games dan outboard. Oh, keren banget ya, kayak. Itu lagi pada ngapain, Kak? Udah ikut aja yuk. Boleh. Nah, kalau ini itu namanya dia lagi ngirim morse buat ke orang kedua. Dia ngirim di menara pandang biar kelihatan dari atas gitu. Kalau gitu, Kak. Nah, kali itu lagi bikin yang bendera. Nah, itu variasinya keren kan? Wah, itu keren banget Kak. Gokil. Iya dong. Dan banget, Kak. Semoga lombanya menang ya, Kak. Amin. Makasih, Kak. Kita pulang dulu ya. Oke. Makasih, Kak. Ya, sama. Ya. Di sini, kita mendapatkan ilmu yang tidak diperoleh dari mata pelajaran sekolah seperti scouting skills, membaca dan mengirim berbagai macam isyarat sandi-sandi, serta tentang bagaimana membuat dan mengatur sebuah acara. Kami memiliki jargon yaitu Suriken Nekat. Pramuka kita bukan hanya sekedar ekstrakurikuler, namun juga sebuah organisasi dan rumah untuk anggotanya.
Palang Merah Remaja atau PMR Wira SMAN 1 Sliek didirikan pada tanggal 16 Maret. Adapun 7 prinsip dasar PMR dan tribakti PMR yang harus dilaksanakan dan dipahami oleh setiap anggota PMR. Terdapat 4 bidang yang mempelajari tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, perawatan keluarga atau PK, tandu darurat, dan Olimpiade Kepalang Merahan. Eskul Voli Nesli terbilang cukup aktif. Selain mengikuti turnamen resmi, Eskul Voli Nesli juga sering mengikuti turnamen antar kampung atau turnamen tumpukan. Dan baru-baru ini kita mendapat juara 3 voli putri pada event di SMKN 1 Lelea. Eskul Voli Nesli biasanya latihan pada hari Senin dan Rabu setelah selesai KBM. Pelatih Eskul Voli yaitu Jumadi SPD. Pak Jum mulai melatih ekskul voli pada tahun 2022. IRMA adalah ikatan remaja masjid yang sebelumnya memiliki nama Rohis dan berganti nama menjadi IRMA. Dikarenakan IRMA adalah organisasi resmi wilayah Jawa Barat. IRMA juga memiliki 3 program utama. Yang pertama ialah mengaji secara rutin setiap hari, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Yang kedua hadro, yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat dan akan ditampilkan ketika ada acara PHBI dan event-event besar lainnya. IRMA juga berkolaborasi dengan OSIS untuk mempersiapkan peralatan sholat Jumat seperti mic, sejadah, dan lain-lainnya. Rencananya, kami juga akan melaksanakan program wisata religi seperti mengunjungi makam-makam wali songo, mengunjungi pondok pesantren, dan masjid-masjid bersejarah lainnya. Belum lama ini juga, salah satu anggota IRMA meraih penghargaan lomba MTQ tingkat KCD wilayah 9. Boleh kita dengar Pak? Boleh, mangga. Gimana? Jadi gini Pak, pengen nanya tentang PPDB. PPDB untuk tahun ini. Iya Pak. Jadi gimana Pak? Ada perubahan atau gimana nih Pak? Untuk PPDB tahun ini ya diperkirakan kan antara ini sudah nggak ada perubahan yang signifikannya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita kan ada dua pintu ya. Pintu pertama pintu jalur afirmasi, pintu kedua kan jalur zonasi. Afirmasi di luar yang menyangkut prestasi dan lain sebagainya, kemudian bagilah zonasi. Sekarang dibalik, zonasi duluan. Nah kebetulan sekolah ini menerima masih 12 kelas. Kelasnya itu 36, jadi menerima 432 siswa dibagi 2 gelombang. Ini gelombang pertama itu 50% melalui zonasi. Kalau zonasi itu berarti zona kedekatan dengan tempat tinggal. Ya syaratnya ya satu keluarga atau KTP, tidak melibatkan rapor, tidak melibatkan apapun. Hanya pakai kartu keluarga. 50% itu berarti kan sekitar 216 siswa. Kemudian diumumkan dipakainya siapa yang paling dekat dengan sekolahan. Jadi kalau kakak kan ada nomornya. Nah nomor kakak itu nanti yang akan terakses di komputer itu, nanti akan tahu jaraknya berapa. Kemudian diperingkat dari yang terdekat sampai yang terjauh. Sampai angka 216. Itu yang diterima. Kemudian diumumkan langsung daftar ulang. Nah itu dikunci. Jika tanggal sekian tidak daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri. Maka baru pindah ke pintu yang kedua. Itu afirmasi. Ada jalur prestasi, ada jalur KTM,
ada jalur perpindahan orang tua, ada anak guru, anak dan siswa berkebutuhan khusus. Nah, untuk yang prestasi lumayan ada 25%. Artinya prestasinya boleh akademik. Kalau akademik berarti kan ada rapor di peringkat. Nah, dari yang 25% nanti dibagi-bagi. Yang akademiknya berapa persen? Nanti kita akan membuat suatu aturan khusus, sebab di situ prestasi itu banyak. Berapa yang dari jalur olahraga, berapa yang dari jalur seni, berapa yang dari jalur hafid dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya ada hitungan-hitungan khusus sehingga akan tertampung melalui jalur prestasi itu 25%. Kemudian KTM itu ya keterangan bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu sekitar 15%. Nah, yang 10%-nya terdiri dari jalur berkebutuhan khusus, kepindahan orang tua dengan anak ibu. Nah, ada yang dihilangkan kalau tahun-tahun sebelumnya kan ada jalur anak petugas khusus COVID. Itu ada jatah sekitar 2,5%. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi. Jadi yang paling krusial adalah perubahan zonasi. Kalau dulu itu pakai gelombang kedua, sekarang pakai gelombang pertama. Karena yang namanya zonasi yang menimbulkan masalah kan di TV, di medsos itu jam zonasi. Kenapa menganggap bahwa saya yang lebih dekat, kenapa nggak diterima sementara yang jauh keterima? Karena nggak ngerti. Sebagai contoh, adikmu ya tinggal di Kertasmaya. Kemudian ini adiknya ini tinggal di Jatibarang. Kertasmaya dengan Jatibarang jauhan mana? Jauhan, Bang. Tetapi yang diterima malah di Kertasmaya. Masalah nggak? Masalah kan pasti protes. Iya. Karena nggak ngerti. Karena adikmu itu masuk melalui jalur prestasi, dari jalur olahraga misalnya futsal atau apa, sementara ini melalui jalur zonasi jarak. Sementara jarak yang terdekat, terjauh dipakai itu hanya wilayah Bulak dengan Sleman. Jatibarang kan jauh. Tapi ini karena membandingkannya dengan Kertasmaya, kenapa anak itu diterima? Kayak di situ itu sampai diukur sampai karena belum pahamnya. Tapi kalau memahami nggak jadi masalah. Ini tetanggamu orang Bandung, tahu-tahu diterima. Sementara ini anak Jatibarang kok nggak terima? Ya karena mereka datang melalui jalur prestasi. Kalau zonasi kan jelas jauh. Bisa saja mereka sekolahnya di Bandung, tapi orang tuanya tinggal di Bulak. Seakan-akan kan di Bandung, padahal KTP-nya KTP Bulak. Hanya sekolahnya aja waktu SMP-nya. Pesantren atau apa. Nah ini yang kadang-kadang mesti dipahami oleh orang tua. Nah ini barangkali termasuk di PPDB. Nah, jadi kata kuncinya zonasi dulu, terima, kemudian diumumkan, baru dibuka tahap selanjutnya melalui jalur prestasi dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih Pak, adik-adik kelas sudah pada nanya, pembukaan pendaftaran itu kapan ya Pak? Sekitar pertengahan minggu ketiga bulan Juni, setelah dibagi rapot aja. Bagi rapot 1 minggu, lagi masa libur, itu langsung pendaftaran. Dari rumah saja bisa kok, dari pendaftaran, nggak harus datang ke sekolah. Tapi kalau memang nggak paham, mendingan langsung ke ya itu saja, sampaikan ke teman-teman dari kelasmu atau orang tua terdekat yang di PPDB tahun ini sedang challenge. Tapi jalur zonasi yang diizinkan baru ke Ya, terima kasih ya Pak ya. non.